Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di kesempatan ini kita akan belajar analisis data dengan menggunakan metode VAR level. Jadi vektor autoregressive pada tingkat level. Tingkat level ini maksudnya adalah semua data yang kita miliki dia stasioner pada tingkat level. Untuk studi kasusnya, saya tidak terlalu spesifik untuk memberikan nama variabelnya karena memang sebenarnya kan untuk yang tingkat level tidak terlalu saya bahas karena memang kebanyakan yang muncul itu terkadang memang yang tingkat diferensi atau yang VCM. Cuma pada kasus teman-teman yang melakukan ngirimkan data ke saya kemarin, ternyata kan ada beberapa yang datanya itu dia stasioner pada tingkat level. Jadi mau tidak mau harus kita sampaikan bagaimana cara analisis datanya dengan menggunakan tingkat level. Baik, saya mohon maaf untuk variabelnya saya kasih nama Y1, Y2 saja, sehingga nanti teman-teman bisa spesifikkan variabel yang digunakan sesuai dengan variabel yang teman-teman pakai gitu ya. Namanya variabelnya langsung fokus ke nama variabel yang digunakan. Baik, saya masuk ke contoh kasusnya. Suatu penelitian dilakukan untuk mengetahui hubungan kausalitas antara Y1 dan Y2 Bank Umum Syariah periode 2017 sampai dengan 2022. Jenis data pada penelitian ini adalah data time series karena datanya hanya terdiri dari satu objek, yaitu Bank Umum Syariah yang dikumpulkan dari periode tahun 2017 sampai dengan 2012. Variabel yang terlibat dalam penelitian ini ada dua, yaitu variabel endogen Y1 dan variabel endogen Y2. Pada kasus teman-teman yang harus teman-teman lakukan, nanti teman-teman bisa memberikan nama yang spesifik untuk Y1 dan Y2 sesuai dengan variabel yang teman-teman pakai. Jadi di sini hanya sebagai contoh saja sehingga nanti teman-teman spesifikkan sesuai dengan variabel yang dipakai. Kemudian data yang digunakan di sini adalah data Y1 dan Y2, namun data yang dipakai ini dia dimulai dari bulan Februari, jadi tidak full dari bulan Januari, karena kebetulan data saya mulainya dari Februari. Jadi untuk teman-teman, karena datanya misalkan dimulai dari kuartal pertama atau dimulai dari Januari, jadi silakan input datanya disesuaikan dengan periode yang teman-teman tentukan. Nah, karena saya dimulai dari Februari, saya copy Y1 sampai Y bawah, gitu kan. Saya copy, saya buka di Fviews-nya. Baik, create a new Fviews work file. Frekuensinya adalah monthly. Tahunnya adalah 2017, tapi karena data saya dimulai di bulan kedua, berarti M2. Kemudian langsung 2022. Karena teman-teman dimulainya misalkan di bulan pertama atau kuartal 1, ya langsung aja start date sama end date-nya adalah langsung tahunnya aja, misalkan 2017 sampai dengan 2022. Kalau sudah, kita klik OK. Sebelum ke situ saya cek lagi karena ternyata di sini ada yang tidak perlu dilakukan, yaitu kita tidak perlu melakukan uji Johansen. Ini kita hapus, saya hapus dulu. Estimasi model VAR. Level, karena kita makainya level. Baik, ini teman-teman pilih quick, kemudian empty group, kita masukkan datanya, paste, jadi data yang paling atas itu adalah data tahun 2017 pada bulan kedua. Jadi biasanya kalau teman-teman nanti ada kasus di mana data yang kita pakai itu tidak di awal tahun, maka teman-teman bisa menggunakan M-nya misalkan M02 dan seterusnya gitu ya. Nah, tahapan yang harus kita lalui di analisis ini yaitu yang pertama, statistik deskriptif, pengujian stasionaritas, penentuan orde optimum, pengujian stabilitas VAR, langsung ke estimasi model VAR, impulse response function, dan varian decomposition. Jadi cenderung lebih sederhana atau lebih pendek untuk prosesnya. Baik, dari sini kita lakukan uji statistik deskriptif, view, deskriptif start, kita pilih common sample, ini adalah hasil statistik deskriptifnya, kita
freeze, kita name underscore 1 deskriptif. Oke, kita tutup. Nah, karena kita tidak melakukan uji multikolinearitas, bisa kita tutup. Delete group, yes. Kita masuk ke variabel yang pertama, yaitu Y1, klik 2 kali di Y1. Kemudian file, unit root test, standar unit root test. Selalu kita lakukan uji unit root test itu di tingkat level. Kalau sudah kita klik OK, kita freeze, kita name, underscore 2, SY1, L. L untuk level. Baik, kita baca hasilnya. Oke, di sini ada variabel Y1, jadi Y1 tidak stasioner pada tingkat level, Y1 stasioner pada tingkat level. Ternyata nilai probabilitas dari Y1 0,00 kurang dari 0,05, maka kita tolak H0 dan kita simpulkan Y1 stasioner pada tingkat level. Karena uji stasioner selesai, kita selesai di Y1, kita lanjut ke Y2. Kita tutup Y1, kita lanjut ke Y2, klik 2 kali. File, unit root test, standar unit root test, oke. Ini adalah hasilnya, kita freeze, kita name, underscore 2, SY2 level L. Oke. Bagaimana hasilnya? Kita baca hasilnya. Null hipotesisnya adalah Y2 has a unit root atau Y2 tidak stasioner pada tingkat level. Satunya adalah Y2 stasioner pada tingkat level. Probabilitasnya itu 0,000 kurang dari 0,05, kita tolak H0, dan disimpulkan Y1 stasioner pada tingkat level. Ada yang salah? Jadi di sini Y2 stasioner pada tingkat level. Nah, karena Y2 sudah stasioner pada tingkat level, maka pengujian stasioneritas untuk Y2 selesai, dan kita bisa buat kesimpulannya sebagai berikut. Jadi Y1 probabilitasnya 0,000, dia stasioner pada tingkat level, Y2 juga sama, dia stasioner pada tingkat level. Nah, karena keduanya ini stasioner pada tingkat level, maka kita langsung masuk ke var. Y1, Y2, klik kanan, open as var. Kita pilihnya langsung adalah standar var. Jadi kita tidak akan memilih VCM karena VCM hanya berlaku ketika dia tidak stasioner pada tingkat level. Karena dia dua-duanya stasioner pada tingkat level, kita pilih standar var. Kita klik OK. Kemudian kita langsung view, lag structure, lag length kriteria. Kita pilihnya 6, jadi kita standarnya 6 aja. Sudah, kita klik OK. Nah, dari sini kita bisa pilih salah satu pengujian yang cocok dengan kita. Saya pilihnya adalah AIC. Di AIC ini dia bintang ada di nomor 5. Kita freeze, kita name, underscore 3, lag OPT AIC 5. Jadi lag optimum yang kita dapatkan pada persamaan atau pada pemilihan model terbaik dengan menggunakan AIC itu adalah 5. Kalau sudah kita keterima 5, kita estimate kembali 1 spasi 5 karena model terbaik kita adalah 5. Kalau sudah, kita klik OK. Bentar, sebelum ke situ, masuk ke sini ya, lupa saya. Jadi dengan menggunakan kriterianya adalah AIC, model terbaik kita adalah lag 5. Sudah? Kalau sudah di sini tadi, kita ulangi aja ya. Kita pilih estimate, karena model terbaik kita di 5, berarti 1 spasi 5. 5-nya kita ubah, kemudian kita klik OK. Kemudian kita view, like structure, kita masuk ke AR root tabel. Nah, AR root tabel ini modulusnya sudah kurang dari 1 atau tulisannya di bawah ini menyatakan bahwa var kita memenuhi kondisi stabil. Kita freeze, kita name, underscore 4, stabilitas var. Karena dia sudah stabil, sudah selesai untuk ini, dan kita tidak perlu melakukan uji kointegrasi. Jadi kita langsung ke model var-nya, teman-teman klik. Bentar, saya jelaskan dulu ini. Saya kecepatan kalau masalah. Jadi stabilitas var diuji dengan memperlihatkan nilai modulusnya. Jika modulus kurang dari 1, var stabil.
Jika lebih dari satu, dia tidak stabil dan kita harus mengulang untuk mendapatkan nilai LAK optimumnya. Atau teman-teman bisa melihat kata-kata yang ada di baris 2 terakhir ini yang menyatakan dia kondisinya stabil. Lanjut, kita masuk ke model, teman-teman klik estimate, kemudian ini langsung OK, kita freeze, kita name, ini underscore 5, var. Nah, model kita var. Oke, sudah, jadi model var-nya kita dapat, kemudian interpretasi modelnya atau membuat modelnya, klik view, representation. Jadi biar teman-teman tidak menulis satu per satu. Kemudian dari hasil representation itu kita bisa masukkan ke dalam model di sini. Nah, di var itu dia ada 3 angka di masing-masing hasilnya gitu ya. Yang pertama, kedua, dan ketiga. Yang pertama ini menunjukkan koefisien atau untuk model, yang angka yang kedua yang dikurung oleh kurung biasa itu dia adalah standar error. Kemudian yang dikurung siku ini adalah T statistik gitu ya. Untuk menentukan dia berpengaruh signifikan atau tidak, nanti kita lihat T statistiknya. Biasanya kita pakai prop ya, karena di var VCM itu tidak ada prop, berarti nanti kita yang akan menghitung, kita bandingkan dengan nilai T tabel dari masing-masing data yang kita miliki. Ya. Lanjut. Setelah ini selesai, ini kita freeze, kita name, underscore 6 model. Nah, kalau sudah di modelnya kita sudah selesai, kita akan melakukan pengujian asumsi pengujian uji T untuk masing-masing variabel yang kita miliki. Teman-teman bisa klik 2 kali di bagian underscore 5 var. Ini ada Y1, ada Y2. Jadi nanti bentuknya seperti ini. Ini adalah dependennya adalah Y1. Independennya kita mulai dari semua variabel yang ada di sebelah kiri. Kiri ya ini ya? Kiri atau kanan? Kiri ya? Kiri. Ini ada Y1 min 1 dan seterusnya sampai ada Y2 min 5. Kemudian nilai yang kita masukkan itu adalah nilai yang ada di dalam kurung siku, min 2,07330. Ya, min 2,07330 dan seterusnya sampai min 4,1245. Kriterianya adalah nilai statistik yang kita miliki pada bagian ini akan kita bandingkan dengan nilai T tabelnya. F-nya itu kita peroleh dengan included observation, kita kurangi dengan jumlah variabel independen, kita kurangi 1. Jadi variabel independennya bisa dihitung di sini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Jadi variabel independennya 10, kemudian including variabelnya yang ada di sini, including observation adalah observasi yang dilibatkan dalam penelitian, itu adalah 66. Jadi 66 after adjustment itu berarti setelah dia dilakukan penyesuaian lah ya. Jadi ada 66. Jadi di sini derajat bebasnya adalah 66. Kita kurangi jumlah yang ini ada 10, kita kurangi 1. Jadi totalnya adalah 55. Kemudian dengan tingkat alfa 0,05, kita nanti dapat T tabelnya adalah 2,004. Kalau teman-teman biasa membuka tabel, teman-teman bisa buka tabelnya. Kalau tidak biasa dan mau pakai aplikasi yang ada di Excel, teman-teman bisa buka Excel. Kita pakai rumusnya adalah sama dengan T.INV.2T kurung buka. Nah, setelah ini, jadi setelah kurung buka itu adalah perintah yang harus kita masukkan. Jadi perintah yang pertama kita menentukan probability-nya. Probability di sini maksudnya adalah tingkat kesalahan. Jadi alfanya berapa. Kemudian di sebelahnya adalah degree of freedom, itu adalah DF yang kita dapatkan. Kemudian di dalam proses menuliskannya, ini silakan dilihat apakah dia menggunakan titik atau menggunakan koma atau menggunakan titik koma. Jadi pemisah antara probability dengan degree of freedom itu menggunakan perintah apa atau simbol apa gitu. Itu harus kita lihat dari tulisan yang ada di sini gitu ya. Jadi emang harus disesuaikan dengan yang ada di sana. Kemudian probability-nya itu adalah 0,05 karena saya menggunakan Excel saya adalah ekstensinya titik. Kalau teman-teman nanti ekstensinya adalah koma berarti 0,05 misalkan. Jadi silahkan disesuaikan dengan kondisi yang ada di sana. Kemudian titik koma, degree of freedom-nya tadi adalah
55. Kemudian 55 kita kurung tutup dan kita enter. Maka kita dapatkan ini adalah T tabelnya adalah 2,004. Jadi T tabelnya adalah 2,004. Kemudian bagaimana cara kita mengetahui dia berpengaruh signifikan atau tidak? Yaitu dengan cara menghitung atau melihat nilai mutlak dari T statistiknya, atau di sini T hitung ya, itu lebih besar dari T tabel, maka kita akan bilang dia berpengaruh signifikan. Jadi, semua nilai yang ada di bagian T statistik silakan dinilai mutlakkan. Nilai mutlak itu artinya adalah menghitung nilai yang dia bertanda positif. Jadi ketika dia negatif, di tanda mutlak, dia akan berubah menjadi positif. Min 2,0733 dimutlakkan jadi positif, dia berarti lebih besar dari 2,004. Makanya Y1 min 1 dia berpengaruh signifikan terhadap DY. Saya hapus dulu di sini, kayaknya ada yang salah karena saya editingnya terlalu cepat. Karena niatnya saya memang tidak membuat untuk yang ini gitu ya. Saya mohon maaf, ini saya hapus. Bentar, bentar ya. Oke. Ini dihapus, jadi makanya bukan di Y ya. Tadi saya kayaknya ada kesalahan di proses ini. Bentar, bentar. Coba saya, sebentar. Hmm. Oh nggak bisa. Nanti, jadi intinya ini kita perbaiki dulu satu-satu ya, biar sekalian. Jadi ini seharusnya nggak ada DY-nya, karena memang maaf saya buatnya kecepatan, jadi ya masih ada beberapa yang harus diperbaiki. Nanti PPT yang saya kirimkan adalah PPT yang sudah selesai ya. Jadi nanti teman-teman tidak akan, semoga tidak menemukan beberapa kesalahan yang seperti yang ada di sini. Baik, jadi saya ulangi. Jadi jika nilai mutlak dari T hitungnya atau T statistiknya itu lebih besar dari T tabel, maka kita katakan dia berpengaruh signifikan. Kalau tidak, berarti dia tidak berpengaruh signifikan. Pertama, Y1 min 1. Dia nilai mutlaknya berarti 2,0733 lebih besar dari 2,004. Artinya, Y1 min 1 berpengaruh negatif, karena dia di sini negatif, signifikan terhadap Y1. Kalau ini kurang dari berarti berpengaruh positif, tidak signifikan terhadap Y1 dan seterusnya gitu ya. Hal yang sama berlaku untuk Y2 di mana biasanya untuk T hitung itu maaf T tabel itu di Y1 dan Y2 itu sama, jadi cukup dihitung di Y1 saja, nanti yang di sini dia langsung mengikuti. Nah, khusus untuk T tabel kalau misalkan nanti teman-teman ada kesusahan nanti bisa langsung konsultasi dengan saya gitu ya. Nanti japri aja, nanti saya bantu untuk mencarikan nilainya. Nah, ternyata nilai ini dari semuanya ketika dinilai mutlakan tidak ada yang lebih besar dari 2,004, berarti dia tidak ada yang, jadi tidak signifikan, tidak signifikan, tidak signifikan, dan seterusnya. Nah, perhatikan di dalam proses ini, kalau dia negatif, maka di sini negatif tidak signifikan. Kalau positif, berarti positif tidak signifikan. Jadi silakan dikasih tandanya dia positif atau negatif, biar memudahkan kita untuk tahu secara umum dia pengaruhnya positif atau negatif. Langkah selanjutnya adalah impulse response function. Jadi hampir tahapannya sama dengan yang ada di VAR yang biasa, cuma dia memang tidak ada kointegrasi gitu ya. Kita langsung view, kemudian impulse response function, kita sampai 30 biar agak panjang. Ini hasilnya kita freeze, kita name, underscore 7, underscore IRF, multiple graph, MG. MG itu multiple. Multiple graph itu artinya dalam satu bidang tulis, itu ada beberapa graf yang digambarkan jadi beberapa tempat gitu. Jadi kayak disusun jadi beberapa. Kemudian table, kita freeze, name, underscore 7, IRF, tabel.
Nah, bagaimana cara membacanya? Jadi yang seperti ini kita nanti baca satu persatu. Jadi cara bacanya adalah teman-teman pastikan untuk melihat grafiknya, misalkan respon dari Y1 to Y1. Jadi respon dari Y1 akibat guncangan dari Y1. Nah, ini adalah gambar lebih spesifiknya. Nanti teman-teman lebih enak bisa melihat adalah dari nilai yang ada di tabelnya. Jadi gambar sama tabel kita jajarkan untuk lebih gampang kita membaca hasilnya. Jadi respon Y1 terhadap guncangan Y1. Jadi di sini guncangan Y1 sebesar 1 standar deviasi pada bulan pertama akan menyebabkan peningkatan pada Y1 sebesar 1,11 atau ini jadi 1,11-nya dilihat dari sini ya, atau 111%. Pada bulan kedua dia menyebabkan penurunan, jadi dari atas itu 1,1 dia turun banget, itu sampai negatif 0,156 atau 15,7%. Kemudian pada bulan ketiga dia naik. Jadi habis turun, habis dari nilainya tinggi, turun, kemudian naik lagi, dan turun lagi, dan seterusnya. Nanti cara definisinya seperti itu, dan sampai dia akhirnya stabil di angka 0. Begitu juga untuk Y1 terhadap guncangan Y2, nanti bisa dibaca sendiri, teman-teman bisa. Jadi kalau Y1 akibat guncangan Y2 itu yang ini responnya gitu kan. Kemudian di sini Y2 dari guncangannya Y1, jadi respon Y2 of Y1 yang ini. Kemudian responnya Y2 terhadap guncangannya Y2. Jadi dari guncangannya dia sendiri. Seperti itu. Ya. Baik, saya lanjut. Ketika sudah selesai RF, kita tutup, kita view varian decomposition, kita klik OK, kita freeze, kita name underscore 8, FEVD, kemudian tabel, kita tutup, kemudian kita pilih yang combined graph. Kalau mau dibuka semuanya boleh satu-satu, nanti disesuaikan dengan gambarnya ya. Kita freeze, kita name underscore 8, FEVD, combined graph, CG. Kemudian kita estimate. Oke, kita name, jadi freeze, jangan freeze ya, kita kasihkan nama var. Kita tutup dulu di sini, file, save, pertemuan 11, var level. Jadi ini adalah untuk yang level. Kita pilih yang single precision, oke. Kita lanjut di sini. Nah, di forecast error varian decomposition-nya, kita bisa gambarkan dia dalam multiple graph, kemudian kita gambarkannya dalam bentuk varian decomposition-nya dalam bentuk combined graph, dan bentuk yang tabel seperti ini. Kemudian, maaf, dengan gambar yang seperti itu. Ini adalah gambar kayaknya diagram batang gitu ya, yang dia digabung gitu. Jadi dua gambar dijadikan satu. Kemudian yang ini adalah tabelnya untuk kita lebih gampang untuk membuatnya. Kemudian nanti kita jelaskan satu persatu dekomposisi varian dari Y1. Jadi Y1 ini dia berwarna biru dan Y2-nya adalah berwarna orange. Nah, jadi pertama Y1 itu kan warnanya biru. Jadi pertama pada bulan pertama fluktuasi yang kita dapatkan dari Y1 itu full dipengaruhi oleh dirinya sendiri. Terbukti dari Y1 yang nilainya 100%. Kemudian di bulan kedua, dia mulai turun, gitu kan. Dia mulai turun sekitar sampai jadi kalau bulan kedua sampai seterusnya kan dia dipengaruhi oleh variabel yang lain gitu ya. Nah, misalkan di bulan kedua dia turun menjadi 90,63, sedangkan dominasi dari Y2 itu 9,36 dan seterusnya. Nanti bisa dicek satu-satu, dijelaskan satu-satu. Hingga pada saat bulan ke berapa ini ya? Bulan ke-6 kan? Di bulan ke-6 atau bulan ke berapa itu sampai terakhir misalkan kita mau di 23 itu, mulai 23, dia ternyata dominasi dari Y1, jadi dia mulai dari sini kan dia stabil ya. Dari 74 ini anggaplah di sekitar 12 ini dia sudah mulai stabil kan, atau di pokoknya sekitar sini dia sudah mulai stabil menuju ke 74,72. Jadi sekitar nilai yang ada di sini dia mulai stabil, kemudian dominasinya adalah
Y1 itu sekitar 74,72 dan Y2-nya adalah 25,28% dan seterusnya. Nanti, lebih jelasnya mungkin teman-teman bisa lihat tabelnya, jadi angka yang ada di sini disesuaikan dengan nilai ada yang di tabel di sini. Jadi lebih enak seperti itu. Karena takutnya kemarin saya ngasih nilainya tidak sama persis dengan yang ada di situ, sehingga nanti hasilnya kurang sesuai. Nah, dari hasil ini karena biru dan orange itu tidak saling berpotongan, menandakan bahwa meskipun Y2 itu dia memberikan pengaruh terhadap perubahan dari Y1, namun pengaruh yang diberikan tidak terlalu signifikan mengakibatkan Y1 mengalami perubahan. Jadi selama dia tidak ada perpotongan, biasanya memang tidak terlalu muncul atau tidak terlalu terlihat perubahan yang diberikan. Kemudian untuk Y2 dan seterusnya hampir sama, nanti teman-teman bisa jelaskan seperti itu, bisa dilihat di PPT, dilihat di PDF yang ada di milik saya gitu ya. Nanti teman-teman bisa lihat bagaimana cara membacanya. Baik, sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi